Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Shallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Dr. Kiai Haji Syukur Al-Ghazali, dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Istiqomah yang insya Allah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi ini kita lagi dikasih kesehatan, dikasih kenikmatan banyak umur, dan kita baru saja melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmunya dari guru-guru kita. Salawat serta salam kita tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan berikutnya sampai akhir zaman. Jemaah, marilah kita sama-sama buka majelis kita dengan membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang banyak. Alhamdulillah, salat al-Fatihah. Alhamdulillah, ya Allah. Perlu kita sampaikan jamaah bahwa mulai hari ini kajian kita bisa dinikmati, ya mungkin minggu besok kita akan siaran langsung streaming dari Messenger, ya nanti insya Allah akan disampaikan di forum atau di grup dan Istiqomah. Ini ada untuk percobaan nantinya Ustaz, karena ini disiarkan langsung, untuk hati-hati jangan menyebut nama seseorang, dikarenakan nanti akan ditangkap Pak Umar duluan. Ya mohon maaf. Untuk menyingkat waktu, kalian harus bersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa nastaghithu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana, umurad dunya wal akhirah.
nasihat di antara kita, saling mengingatkan di antara kita dalam kebaikan dan kesalehan, dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita telah memasuki awal daripada Dzulqa'dah. Menurut sebagian kalender itu yang kemarin Jumat itu 1 Dzulqa'dah, ada sebagian hari ini yang 1 Dzulqa'dah. Wallahu a'lam. Yang jelas hadirin hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan yang lalu memang sungguh telah pergi makin menjauh dari kita. Kita pun pergi semakin menjauh dari Ramadan yang lalu. Semoga Allah terus memberikan kesehatan lahir dan batin. Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah panjangkan umur kita dalam bakti, taat, ihsan, iman dan takwa kepada Allah. Allah perjumpakan kita dengan Ramadan mendatang dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari pada kesempatan pagi hari ini kita mengkaji sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kita semua pasca Ramadan ini, setelah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita rahmat, nikmat, keberkahan yang sangat tinggi di bulan Ramadan yang lalu, dengan tingginya ibadah dan takarrub kita kepada Allah, maka saudara sekalian, begitu tampak hati kita lunaknya hati kita di bulan Ramadan yang lalu begitu tampak. Mudahnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, gampangnya kita berzikir kepada Allah, ringannya kita beribadah, ringannya kita mengeluarkan zakat dan sedekah. Begitu banyak kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, diiringi siang harinya 1 bulan Ramadan berpuasa itu, tampak sekali dan terasa sekali itu semua karena lunaknya hati kita. Namun hadirin hadirat rahimakumullah, lunaknya hati itu wallahu a'lam berlanjutkah di luar Ramadan? Maka itu mari kita waspada dengan kembalinya keras hati di luar Ramadan, kembalinya keras hati pasca Ramadan ini, Pak. Ya, waspada kita dan berhati-hati kita, mari kita saling mengingatkan, karena antara keras dan lunak hati ini berputar. Betul tidak? Nah, pada saat hati itu lunak, yang menjadi lunak. Begitu sudah sekian lama, bisa jadi mengeras lagi. Nanti sekian lama mungkin melunak lagi. Sekian lama lagi bisa mengeras lagi. Oleh karena kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak menjaganya, maka Bapak saudara sekalian, tidak mustahil akan dikuasai oleh iblis itu pada hati kita. Maka selamanya kita akan keras hati itu. Hati kita akan keras selamanya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam dalam akhir kehidupan kita pada saat keras atau saat lunak. Ini yang sangat kita pikirkan. Kalau pada saat kita lunak, ya dalam berzikir kepada Allah, dalam takarrub kepada Allah, oh menguntungkan, menggembirakan, selamat, aman kita. Tetapi kalau pada saat kita keras hati kita, ajal sampai, hadirin adalah Allah, kecelakaan yang luar biasa. Hadirin rahimahullah, ini yang harus kita saling mengingatkan di antara kita. Sementara Bapak Ibu rahimahullah, ya, kalau kita lihat memang ada, saya sudah sekian kali menyebutkan ya, fadilah di Ramadan itu Bapak Ibu. Kita tahu hadis Nabi SAW di bulan Ramadan yang lalu, orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan banyak ibadah, insyaallah termasuk kita semua pada saat itu. Orang yang mau atau banyak memberikan sedekah, makan untuk orang yang berbuka puasa, makan kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah berjanji, malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menyalami orang tersebut di malam
disalami malaikat Jibril, raqqa qalbuk. Hari-hari ke depan itu di luar Ramadan, pasca Ramadan ini Pak, raqqa qalbuk, lunak hatinya, wa takthuru dumu'u, dan mudah sekali meneteskan air matanya karena khusyuknya kepada Allah. Ya, mudah khusyuk kepada Allah pada saat dia melantunkan kalimat la ilaha illallah, apalagi bersama-sama dengan suara bersama-sama kalimat tauhid. Oh, dia menetes air matanya, dia khusyuk, dia merasa bersama Allah, dia merasa kecil di hadapan Allah, dia menangis dalam sujud-sujudnya, dalam doa-doanya, dalam munajatnya. Ketika dia melihat suatu kejadian-kejadian yang menunjukkan itu kekuasaan Allah dan kehendak Allah, menangis dia. Apalagi melihat orang-orang yang banyak berdosa, apalagi teringat akan banyaknya salah dan dosa daripada diri kita sendiri, menangis. Ini takthuru dumu'u, ini manfaat, keutamaan, fadilah daripada orang yang telah disalami oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, rahimakumullah, berlanjutkah dua ini Pak? Apa betul hati kita terus lunak? Apa betul kekhusyukan sama seperti di bulan Ramadan itu? Sementara kalau kembali kepada keras hati, ya Allah, coba lihat itu keras hati. Apa yang akan diperbuat dan bagaimana perbuatan orang-orang yang keras hatinya? Nggak mempan nasihat, nggak mempan dikasih tahu. Ya, apa namanya? Bahkan gampang sekali berdebat. Kalau tidak salah pada saat itu membahas di khutbah Jumat setelah Ramadan, kalau tidak salah begitu ya. Ya. Gampang sekali mendebat, bertengkar, ya membantah. Jadi orang keras hati itu biasanya gampang membantah dengan kebaikan, betul tidak? Kalau yang keras hati ini berilmu, maka membantah kebaikan itu biasanya pakai dalil. Namanya berilmu, betul tidak? Wah, dikerahkan, diungkapkan dalil-dalil itu, yang ujungnya hanya untuk membantah. Yang dibantah pun kebaikan, kebenaran. Ya Allah, naudzubillah. Nah, ini keras hati, makanya keras hati itu bisa terjadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita semua hati-hati. Bahkan mungkin orang berilmu, sekalipun entah ilmunya yang mana, ilmu apa, bahkan mungkin terlihat sepintas dia ahli ibadah, tapi di sisi lain ternyata keras hati. Padahal mestinya ibadahnya akan menjadikan dia lunak hatinya, kan begitu. Ya, apalagi cuman orang itu diberikan kekuatan oleh Allah, cuman kuat karena harta, kuat karena tahta, jabatan, pangkat. Oh, ada nggak orang kaya keras hati? Ada tidak, Pak? Kayaknya takut mau jawabnya kalau saya tanya begini nih Pak. Apa? Sepertinya kalau misalnya ngantuk itu kopi sudah beredar kan itu ya? Ya silakan jawab. Ya maksudnya kalau misalnya interaktif begitu kan lebih asik rasanya begitu ya Pak. Iya, coba ini keras hati itu qasiyatul qulub. Ya, al-qalbul qasi, qasi artinya keras ya. Qasat qulubuhum. Jadi keras hati ini bisa menimpa siapa saja Pak. Bahkan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini orang ahli ibadah yang disebut dengan obat juhal. Ada orang ahli ibadah tapi bodoh. Ya Allah, alhamdulillah. Makanya karena bisa menimpa siapa saja. Coba, ada nggak orang kaya keras hati? Ada tidak? Ada. Ada nggak pejabat keras hati? Ada. Banyak. Wah, baru dijawab banyak, ini mengerikan. Dia paling tidak ada. Entah di mana di dunia
Subhanallah, kalau ada di negara kita ini semacam itu, apalagi tadi dikatakan banyak. Iya, Bapak. Kalau terus banyak di negara kita ini semacam itu, tapi kalau dikatakan banyak itu ya tidak salah juga, Pak. Banyak menurut ilmu nahwu itu lebih dari 3. Ya, 1 itu mufrad, 2 itu namanya muzanna. Kalau 3 dan seterusnya namanya jamak, ya Pak ya. Jadi namanya jamak itu banyak. Ada nggak kira-kira di Indonesia ini orang keras hati, orang kuat, orang kaya, pejabat, pangkat, lebih nggak dari 3 orang kira-kira? Wah, iya. Kan Bapak tanggung jawab sendiri. Hadirin hadirat rahimahullah. Ini makanya seperti ini yang namanya qalbul qasi, hati yang keras dibicarakan. Ini kayak biasa. Kapan saja kita sering mendapatkan kajiannya semacam itu. Tapi kalau lagi-lagi kita ungkap semacam ini, hadirin rahimahullah, nah ini ternyata kita akan merasakan betapa pentingnya kita saling membicarakan hal ini, saudara. Kerasnya hati. Itu tadi dalam sebuah rumah tangga ada 10 orang saja, ada 2 orang yang keras hati, dia akan berulang dalam rumah tangga itu. Betul tidak? Iya, 8 orang sudah nggak tentram, Pak. Dalam satu RT 100 kakak ada 10 kakak saja yang keras hati. Itu 98 kakaknya itu sudah beringsang gitu. Apa beringsang? Itu nggak tentram. Ya Allah, di sini makanya kita naudzubillah. Nah, hadirin rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar dalam ayat ke-22, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, fa huwa 'ala nurin min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, fa huwa 'ala nurin min rabbih." Apakah sama orang-orang yang Allah lapangkan dada mereka dengan Islam, yang Allah luaskan dada mereka itu dengan iman dan Islam, fa huwa 'ala nurin min rabbih, orang tersebut hidupnya dalam cahaya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya cahaya, hidupnya terang. Ya, namanya hidup cahaya, apa itu tentu tidak gelap, gitu kan ya. Apa enaknya gelap? Ya sekalipun gelap itu ya jangankan gelap hati, gelap ruangan aja udah nggak enak. Ya? Nah ini hidup ala nurin min rabbi, fa huwa ala nurin min rabbi. Orang tersebut hidupnya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lalu oleh Allah ditanya, apakah sama orang yang semacam itu dengan orang yang hatinya keras? Ini sebenarnya penjelasan Allah Subhanahu wa taala dengan nada pertanyaan. Ketika Allah menjelaskan penjelasannya dengan nada pertanyaan begini, ya sebenarnya ketika kita jawab, ya situlah sebenarnya yang diinginkan Allah itu yang kita jawab. Kalau ditanya apakah sama antara gelap dan terang, kita akan jawab apa? Ada nggak yang jawab sama? Nah iya, ketika ditanya, ya makanya kalau ditanya apakah sama munafik dengan orang-orang beriman, ya kalau dijawab sama, ya berarti sama. Ketika ditanya apakah terang dengan gelap itu sama, ya kalau kira-kira kalau dia menjawab sama, orang apa itu? Kita maklum, sudah pasti pada orang-orang yang berakal sehat itu jawabannya ya itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama orang-orang yang dadanya telah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilegakan oleh Allah Tabaraka wa taala dengan iman dan Islam dan hidupnya dengan cahaya Allah, dengan orang-orang yang keras hati itu? Tidak akan pernah sama. Nah itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita bisa membedakan antara gelap dan terang, itu kita bisa membedakan. Siapa sih manusia di dunia ini nggak bisa bedakan antara gelap dan terang? Betul tidak? Cuma kadang-kadang ketika kita kasih tahu di sana terang, di sana gelap. Hadirin rahimahullah. Ya,
ketika ditanya di sana terang, di sana gelap, maka orang tersebut masih saja memilih tempat yang gelap. Nah, ini permasalahannya, Pak. Iya, sudah dikasih tahu di situ terang, di situ gelap. Yang dipilih yang gelap. Ya bahasanya lagi, di situ halal, di situ haram. Yang dipilih yang haram. Hadirin rahimakumullah, sekarang gelap ada di hadapannya, terang ada di hadapannya. Suruh pilih, milihnya yang gelap. Salah siapa ini kira-kira? Kalau Allah tidak siapkan, yang disiapkan oleh Allah itu cuma gelap, bisa begitu, betul tidak? Kemudian suruh milih, dia mau milih apa? Orang tidak disiapkan pilihan. Ini ternyata ada pilihannya, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang milih gelap daripada terang, itu orang yang keras hati. Kadang-kadang berdebat, kamu jangan ke tempat yang gelap. Oh, masih debat dia, masih bantah dia. Wah, enakan gelap-gelapan kok. Ada nggak kadang-kadang orang begitu, Pak? Saya kurang tahu itu enakan gelap-gelapan ini apa ini. Kalau cuma gelap-gelapan mau tidur ya silakan saja, Pak. Oh ya Allah, gelapnya hati, terangnya hati, betul tidak? Keras dan lunaknya hati, hadirin rahimakumullah. Ya karim ya rahmat. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, maka tidak sama oleh karena antara orang keras hati dengan orang yang hatinya lapang. Kalau lapang dari syarah Allah sadrahu lil Islam itu begini, terang itu begini, Pak. Orang yang lunak hati, mudah mengingat Allah, mudah membela kebaikan-kebaikan, mudah dia gampang menolong kebaikan-kebaikan, cenderungnya kepada kesolehan-kesolehan. Ya paling tidak ditandai ketika ada kalimat, ketika ada suara adzan, apa yang dilakukan dia? Ada orang mendengar suara adzan itu, ya cepat segera pergi ke tempat wudu, pekerjaannya diletakkan dulu karena tidak bahaya. Pekerjaannya ditaruh dulu itu nggak masalah, betul tidak? Ini lunaknya hati. Ada lagi yang entar dulu, ada nggak kadang-kadang adzan entar dulu? Nah, ini ada kerasnya sedikit, cuman nggak terlalu keras. Toh masih berangkat, betul tidak? Ya. Nah, kemudian ya dia itu sengaja ya mau berangkat, Pak. Tapi tidak masalah mau telat, mau cepat. Mulai lebih keras lagi. Ada lagi yang ketika mendengar adzan sudah nggak berangkat marah-marah sama muadzin. Ada nggak? Ini wah, suara ini kenceng banget muadzin, nggak tahu diri apa bukan adzan dimarahin, Pak. Ini kerasnya hati. Hadirin rahimahullah, yang berbeda dengan ada masalah dia sedang sakit apa dan sebagainya ya Allah. Di sini rahimahullah. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak mau lapang dada, tidak mau hidup dengan cahaya Allah itu, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang yang hatinya keras dari mengingat Allah. Celaka, wail. Allah siapkan wail, tempat yang celaka. Dan yang celaka itu ternyata yang tersiksa itu bukan cuma orang yang punya hati yang keras hati, tapi orang sekitarnya ikut. Makanya ya Allah, naudzubillah, kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari keras hati ini dan orang sekitar kita. Apalagi pemimpin kita harus keras hati. Pemimpin keras hati ada. Ketika dikasih tahu, oh berilmu dia, dalilnya lebih banyak. Betul tidak? Ya Allah. Ya. Wa wailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Mereka selalu berada pada kesesatan yang nyata. Orang yang keras hati itu sesat. Namanya sesat itu nyasar. Yang namanya nyasar itu salah jalan. Ya kalau salah jalan bagaimana bisa sampai? Betul tidak? Yang namanya nyasar, yang nggak nyampe. Ini diawali daripada hati yang keras itu. Hadirin rahimahullah, apalagi ketika kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah
lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka menjadi khusyuk kembali. Itu kata Allah. Belum datangkah waktunya kepada orang beriman untuk khusyuk kembali kepada Allah. Jadi dulu pernah khusyuk, sekarang lepas dari khusyuk itu, sudah jauh lagi dari khusyuk itu. Turunlah ayat ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi salah satu sebab nuzulnya, sahabat-sahabat Nabi Sufyan Ats-Tsauri itu meriwayatkan suatu hadis. Sahabat-sahabat Nabi pada saat itu ada yang terlihat malla ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bosan. Kita kadang-kadang ya ibadah kalau bosan gitu. Oh, kalau masih baru-baru mendengar fadilah keutamaan duha. Oh, Masya Allah, di bulan itu duhanya kencang. Ya, dari subuh nggak mau batal wudu itu untuk duha. 8 rakaat, 12 rakaat. Sudah berjalan sekian bulan. Nah, malah biasanya timbul bosan. Betul? Bosan. Apalagi kalau wirid zikir itu menghabiskan waktunya, seluruh waktunya itu terus. Makanya Syekh Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanah itu mengingatkan itu. Waktu kita keseluruhan itu kurang bagus kalau dihabiskan dengan satu bentuk zikir. Ya, itu kurang bagus. Lebih baik cari waktu untuk sholawat ini di mana, untuk baqiyatus sholihah di mana, baca Quran di mana, dan seterusnya. Ya, yuwazzi awqata, tuwazzi alaika an tuwazzi wa turattib. Ya, wa tu'ayyin awqata, tentukan, atur, dan bagi-bagi waktu itu. Begitu beliau mengingatkan. Karena kalau sekaligus habis, atau bukan sekaligus, maksudnya sehari semalam ini dihabiskan dengan satu bentuk zikir, itu malah akan bosan. Sekian lama bosan. Soal bagusnya sih tetap bagus, tapi menghindar daripada bosan ini. Nah, ini pernah terjadi, sahabat Nabi SAW itu bosan. Ya, faqalu, maka mereka berkata kepada Nabi, hadithna ya Rasulullah. Maka Allah SWT, sahabat berkata, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ya Rasulullah, nasihati kami ya Rasulullah, kami kok ternyata merasakan bosan ya Rasulullah. Memang demikian Bapak Ibu sudah sekalian, subhanallah, luar biasa ya. Kalau sahabat Nabi Pak, kalau bosan tinggal datang kepada Nabi, nasihati saya ya Rasulullah. Turun ayat, ya, turun ayat, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, yang kami turunkan kepada engkau itu Muhammad paling bagusnya kisah-kisah, cerita-cerita di dalam Al-Quran, sastra bahasa yang sangat tinggi. Akhirnya turun ayat ini. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat Nabi datang, sama seperti itu. Malah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang sekian lama, sekian banyak. Kami kok bosan ya Rasulullah. Bosan, mungkin bosan dengan sholat, bosan dengan ibadah. Maka mereka
Dia akan bosan. Dan di sini Allah, makanya hati-hati. Ada bosan itu diterima, ada bosan itu ditolak. Ya, di sini. Kemudian setelah sahabat itu datang lagi mengatakan demikian kepada Nabi, turun ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hadid tadi. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Turun ayat ini. Alam ya'ni, belum datangkah waktunya kepada orang-orang yang beriman itu untuk kembali menjadi khusyuk lagi. Karena mereka dulu khusyuk, mereka dulu lunak, sekarang keras lagi hatinya. Dulu khusyuk, sekarang jauh lagi dari mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dengan segala sesuatu apa yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal haqq itu minallah, daripada Allah. Fatala, lalu Allah berpesan dalam ayat ini, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai orang-orang yang beriman itu menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum mereka, yakni Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu gampang sekali, memang mereka itu keras hati. Itu cerita-cerita di dalam Al-Quran. Bukan terus menuduh orang Nasrani, orang Yahudi itu jahat seluruhnya, tidak. Allah pernah memuji orang Yahudi, orang Nasrani dalam Al-Quran berapa kali ayatnya. Bahkan orang Yahudi Nasrani dipuji oleh Allah, mereka begitu tinggi kekhusyukannya kepada Allah. Bahkan Allah memuji orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ketika mereka dibacakan ayat Allah, ternyata mereka menangis karena mereka mengerti. Mereka menjadi khusyuk orang-orang Nasrani itu kepada Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak ayatnya, berhati-hati menghadapi orang-orang musyrik dari ahlul kitab. Jadi ahlul kitab yang musyrik, betul tidak? Ya, sampai sekarang Pak, di Israel, Yahudi di Israel itu sekarang juga tidak semuanya mereka itu jahat, betul tidak? Mereka dengan invasi pemerintah sana, negaranya kepada Palestina ini makanya tidak suka. Saya tempoh hari itu kedatangan tamu dari Israel, itu warga Israel, tapi dia sudah tinggal di Palestina, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerita banyak ya, bahwa di Israel itu ya, banyak sekali itu rakyat di sana itu, ya, bangsa di sana yang tidak suka dengan pemerintahnya yang semacam itu, dengan politik di sana yang seperti itu. Ya. Tetapi Allah kembali kepada ayat, Allah berpesan pada ayat itu, mestinya orang beriman itu jangan menjadi kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi Nasrani, min qablihim, dari sebelum mereka itu. Apa yang terjadi kepada mereka? Fatala alaihimul amad, setelah lewat waktu sekian lama. Setelah waktu lewat sekian lama. Nah, ini yang ingin saya kaitkan dengan Ramadan. Ini kita semakin lewat kan dari Ramadan, kan semakin jauh kita dari Ramadan. Maka jangan menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab itu. Bagaimana? Setelah lewat sekian lama, faqasat qulubuhum, maka akhirnya hati mereka menjadi mengeras lagi. Nah, ini Pak. Kita pernah lunak, jangan keras lagi. Kita pernah khusyuk, jangan menjauh lagi dari kekhusyukan itu. Wa katsirun minhum fasiqun, karena mereka itu menjadi mengeras lagi hatinya. Akhirnya banyak di antara mereka yang menjadi fasik lagi. Kalau sudah fasik, ya itulah tadi perbuatannya Pak. Apa yang dilakukan orang-orang fasik? Orang fasik itu pokoknya senang ketika orang susah. Iya, senang kalau orang susah. Ya, saya kurang tahu apakah situasi ini karena adanya orang yang senang kalau orang lain susah. Saya kurang tahu. Silahkan dikaji semua Pak. Betul tidak? Tapi itulah orang fasik itu semacam itu. Ya, fasik ini bertingkat. Ada yang mulai dari paling rendah sampai tinggi paling tinggi, munafik, kafir, musyrik, itu semua fasik. Hadirin rahimakumullah. Ini dalam ayat faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Maka dalam suatu tafsirnya
maksudnya itu ditaruh di paling belakang, urusan belakang. Lah sekarang dalam urusan kehidupan kita ini Pak, kalau kita Allah urusan paling belakang, ya ini serupa dengan mereka, betul tidak? Al-Quran sudah ditaruh di punggung kita. Kita bekerja, kita tugas dengan tugas kita. Ya, mereka menjalani, mereka bertugas dengan jabatan pangkatnya. Bagaimana? Berhitung nggak dengan ayat Allah? Saya melaksanakan tugas ini dihalalkan atau tidak oleh kitab saya, oleh Al-Quran. Kita orang beriman pada Allah. Tapi tidak jarang, ya namanya tidak jarang itu apa? Ya sering gitu kan. Ya kalau sering sama dengan Bapak kan ini berarti banyak gitu ya. Tidak jarang orang itu bekerja melaksanakan tugasnya. Yang penting dapat dulu, yang penting senang dulu, yang penting puas dulu. Al-Quran belakangan, agama belakangan, betul tidak? Nah, di sini Pak, ini namanya nabaduhu wara'a zuhurihim. Kitab Allah dicampakkan berada di belakang punggung mereka. Wa aqbalu 'ala al-ara'il mukhtalifati wal aqwalil mu'tafikah. Yang terjadi kepada orang Yahudi Nasrani pada saat itu, mereka mencampakkan kitab Allah, ya, mereka menentang, dan mereka yang dihadapi apa? Al-ara'il mukhtalifah, pendapat-pendapat manusia yang berlainan, yang bertentangan, al-mu'tafikah, yang mereka jungkir balikan. Wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Dalam surah An-Najm itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mu'tafikah itu menjungkir balikan. Makanya orang ini sudah dikatakan Pak, memutar balikan fakta dan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Terjadi tidak ini? Iya. Turunan mereka Yahudi Nasrani, ya yang musyrik kepada Allah, sudah serupa dengan mereka. Mu'tafikah. Yang sebenarnya itu diputar, dibalik. Manusia-manusia semacam ini belum diapakan. Ya Allah. Ya. Wa qalladu ar-rijal fi dinillah. Yang diikuti dalam agama itu justru para manusia-manusia. Susunan dan karangan manusia, bukan aturan manusia lebih dia ikuti daripada aturan Allah. Wattakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Sampai mereka, siapa di antara mereka yang diangkat sebagai pemimpin-pemimpinnya? Itu mereka ya. Mereka diangkat sebagai pemimpinnya. Kalau mereka dikatakan ahbar, rubban, pendeta-pendeta yang diangkat oleh mereka. Pendeta-pendeta itu, itulah yang mereka tuhankan. Kalau kita sekarang tidak ketemu yang semacam itu Pak, tapi kalau serupa, ada nggak kira-kira? Lah iya, yang serupa saya sudah bilang Pak. Ibu rahimahullah. Ya. Iya, kalau sekarang itu mengangkat orang, kemudian dia dijadikan Tuhan, ya nggak bisa, nggak ada Pak. Tapi kalau lebih taat kepada atasannya dibanding taat kepada Al-Quran, ada tidak kira-kira? Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita usikum wa nafsi taqwa. Kita saling mengingatkan di antara kita. Makanya saya kadang-kadang ketika ketemu dengan ayat demikian, ada perasaan gemes gitu. Apa gemes itu? Greget gitu ya. Ya saya mudah-mudahan greget saya terjadi. Mudah-mudahan. Ya, apa artinya? Saya ingin ayat bahasan-bahasan semacam ini diikuti oleh para pejabat kita. Betul tidak? Diikuti oleh para pemimpin kita. Diikuti orang-orang yang pangkatnya tinggi. Diikuti oleh orang-orang kaya yang kuat itu. Dan termasuk kita semua. Mohon maaf, ada Pak RT? Ada Pak RT yang datang? Alhamdulillah. Ada Pak RW yang datang? Oh ada, alhamdulillah. Ada Pak Lurah yang datang? Oh ada juga Pak.
ada, gitu kan ya? Ya kalau mau saya sebut ya bisa saja ketemu saya dengan yang demikian. Oh, waktu dia ingin jabatan itu, Pak, berjamaah subuhnya rajin, ngaji rajin. Begitu sudah betul dia mendapatkan jabatan itu, kemana dia sekarang? Sibuk. Oh sibuk, ya Pak ya sibuk ya Mas. Hadirin rahmatullah. Ini jadi sebenarnya saya ingin sebenarnya demikian ini kajian-kajian semacam ini Pak. Coba kita subhanallah betapa indahnya dan rasa kita, betapa puasnya kita Pak jamaah masjid. Ya orang-orang kita semua ahli ibadah ya. Kalau duduk bersama-sama di sini RT-nya ada, RW-nya ada, lurahnya ada, camatnya ada, betul tidak? Tapi insya Allah ya pengajian banyak di mana-mana ya. Gak datang di sini, datang di tempat lain. Insya Allah. Ya, tapi kalau begitu Pak, betapa puasnya Pak. Makanya saya mendukung sekali itu tempo hari itu ya apa bulan Ramadan Pak ada taklim, ya, ada tarawih keliling gitu Pak. Ya, para umarok dengan ulama, betul tidak? Ya kemana-mana Pak. Ya, kalau terus di masjid itu terus kan memang umarok itu luas, gitu kan ya? Iya, wah itu bagus sekali itu. Entah ya, ini ada tarawih itu tarawih Pak Ramadan. Nah ini di luar Ramadan, hati-hati, takut menjadi keras lagi hatinya itu. Fadala alaihimul amad. Ya, min dunillah. Fa inda dzalika, kalau itu dilakukan terus, tadi melenceng menyimpang itu dilakukan terus, qasat qulubuhum, akan semakin keras hati mereka. Fa yaqbalu mau'izatan, mereka sulit menerima mau'izah. Susah menerima nasihat, nggak mempan dibilangin, ngeyel. Apa ngeyel itu? Apa bahasanya lagi ngeyel itu? Bantah iya Pak. Ini ternyata ayat ngeyel itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtuluna anfusahum. Jangan kalian gampang mendebat, membantah, ngeyel terhadap untuk membela orang-orang yang biasa khianat itu. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala Nisa 106 ketika Allah berfirman, "Wala tujadil 'anil ladzina yaqtuluna anfusahum min dzikrillah." Kembali lagi pada ayat ini Pak. Wala yaqbaluna mau'izatan. Mereka tidak akan pernah mau menerima mau'izatan nasihat karena keras hati. Wala talinu wujuh, wala talinu qulubuhum biwa'din wala wa'idin. Mereka tidak akan lunak hati mereka sekalipun diberikan janji-janji enak, sekalipun diancam dengan ancaman-ancaman yang dahsyat, nggak mempan, nggak bisa lunak hati mereka. Kenapa? Karena hati sudah membatu. Wahia kal hijarah au asyaddu qaswa. Dia sudah membatu, bahkan lebih keras daripada batu. Begitu kan kata Allah. Naudzubillah. Maka Pak, sekeras-kerasnya batu masih bisa dilunakkan dengan air yang lunak. Kalau hati sudah keras, air mana yang bisa melunakkan hati? Hah? Iya, coba deh. Mestinya yang namanya orang dikasih dirayu, dijanjikan dengan janji-janji yang enak, yang nikmat, kena dia mestinya. Oh iya baik, begitu kan? Itu orang yang lunak hati. Ini nggak mempan, diancam sekalipun nggak mempan juga. Sekarang janji-janji nikmat lebih tinggi mana daripada janji Allah di dalam Al-Quran? Betul tidak? Ancaman lebih dahsyat mana? Ancaman lebih tinggi mana? Siksa daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi ternyata orang-orang yang tidak mempan dengan janji dan ancaman ini ada. Ya. Alhamdulillah di sini. Baik, ini waktunya saya sudah lupa ya Allah. Wah, ya Allah sudah jam lebih dari wa katsirun minhum fasiqun. Ya Allah. Masih ada beberapa tafsir ayat Al-Qur'an Subhanahu wa taala dan tafsir daripada ayat ini. Ya, yang jelas dalam hal ini rasanya panjang bahasa-bahasa semacam ini Pak. Jika mengkaitkan dengan beberapa ayat, kaitan dengan hati keras di dalam Al-Quran, apalagi ketika Imam Bihamid Muhammad Al-Ghazali jika berbicara tentang hati itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu insya Allah itu sangat luas.
Maka mari kita semua bersyukur kepada Allah. Bahasa-bahasa semacam ini bagi kita rasanya insya Allah tidak pernah terjadi kepada kita. Namun kita tetap penting membicarakan itu karena begini Pak, kita pasti setuju lah. Kalau kita ingin kenapa kita harus berilmu, kenapa kita harus alim, ya karena kita takut bodoh, gitu kan? Iya, karena kita takut sebaliknya yang terjadi. Ya. Kalau seandainya kita tidak mengerti dengan bahayanya bodoh, untuk apa berilmu? Betul tidak? Ya ini, kita semua yang sudah berilmu, tapi takut bodoh. Nah, kalau kita ingin sehat, maka kita harus tahu bahayanya sakit. Tidak enaknya sakit, betul tidak? Maka kita akan berjuang supaya sehat. Kalau orang tidak mengerti tentang bahayanya sakit, dia tidak akan berjuang sehat. Yaitu paling tidak kepada kita. Kalau kita pengen kenyang, gimana? Iya karena tahu nggak enaknya orang lapar. Ini pasti semacam itu. Semua kita semacam itu. Nah, kita semua lunak hati kita. Tapi karena kita tahu bahaya keras hati yang keras itu, maka inilah mari kita saling mengingatkan di antara tidak terjadi kepada kita. Namun mari kita pelihara. Allah Subhanahu wa taala telah mengamanatkan lunaknya hati kita di bulan Ramadan semacam itu. Bahkan kita pertahankan dan kita tingkatkan di luar Ramadan. Kita waspada seluruhnya. Kita doakan pula diri kita semua, Allah memberikan kekuatan lahir dan batin. Allah anugerahkan hati lunak, Allah selamatkan dari hati yang keras kita dan keluarga kita, anak-anak cucu kita, semua kerabat, sahabat, tetangga kita, kanan, kiri, depan, belakang, siapapun mereka. Bahkan mereka yang tidak beriman pun kepada Allah, kita doakan supaya segera mendapatkan hidayah Allah. Ya, mereka hidup dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita melihat orang yang tidak beriman sepertinya lunak hati, tapi tidak dimasukkan lunak hati yang diterima oleh Allah jika tidak didasari beriman. Maka kita doakan mereka seluruhnya selamat dunia akhirat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Juga sangat penting kita mendoakan para pemimpin kita, para pejabat kita seluruhnya, insyaallah mereka itu memimpin dengan hidayah Allah, memimpin dengan hidayah Allah saat ini dan seterusnya insyaallah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.